tidak bisa menemukan jawaban kalau terlalu khotbah. Kalau khotbah kan saya tidak bisa mendapat jawaban. Otak saya itu kecil. Bodoh saya. Mampu diterima hanya jawaban singkat jelas. Kalau khotbah tidak bisa. Anda ngaku bodoh. Anda sadar Anda bodoh. Tetapi ketika Anda tidak bisa mencerna kebenaran, Anda membodoh-bodohkan Tuhan yang telah menciptakan Anda. Itulah bukti bahwa Anda itu telah dikutuk oleh Allah. Allah memerintahkan Adam, jangan kau mendekati pohon ilmu pengetahuan. Jangan kau mendekati jangan engkau makan buah baik dan buruk. Adam melanggarnya, yang salah Allah. Anda goblok, Anda bahlul. Jelas yang salah itu adalah Adam yang tidak bisa taat kepada perintah Tuhan. Bukan perintah Tuhannya yang salah, tapi Adamnya yang salah karena melanggar dan tidak mentaati perintah Tuhan. Datang Anda bahlul, yang Anda salahkan adalah Tuhan karena tidak bisa menjaga Adam menurut Anda. Tuhan menciptakan iblis. Di dalam kitab Anda Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatunya, baik yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Paham Tuan Lamsen? Jul, saya baru masuk ini. Saya tidak tahu apa yang komentari. Kalau itu tentang apa itu? Ulangi dulu, ulangi Jul. Saya baru tiba di sini sekarang. Mulai beradu dengan kamu sebagai ustadz besar. Tunjukkan dulu keustadan besarmu itu. Saya hanya menjawab pertanyaan Anda, Tuan Lamsen, yang mengatakan mana di dalam kitab sucinya Anda yang dikatakan bahwa setan itu diciptakan oleh Allah. Saya bacakan kitab Anda, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Paham ya? Itu bukti bahwa setan itu diciptakan di dalam kitab Anda, menurut kitab Anda. Jadi nggak usah takut dengan ayat itu. Itulah bukti bahwa Allah itu Maha Pencipta. Setan pun diciptakan. Ngerti Tuan Lamsen? Jul, saya mohon ya, kita diskusi dengan baik. Tapi kamu jangan khotbah ya. Kalau khotbah kamu, saya tidak bisa komentari yang mana masih komentari, yang ujung, yang tengah-tengah, yang awal. Sampai saya ngantuk dengar kamu khotbah. Ya. Itu kalau saya kamu sebutkan itu, Yesus itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yesus, kamu kalau baca Alkitab itu, kalau hanya sepotong-sepotong, ya begitu, sifatmu seperti itu. Jadi siapa yang menciptakan segala sesuatu itu? Baca dulu dari awalnya, siapa itu? Jadi iblis tidak diciptakan. Iblis itu adalah perubahan dari malaikat menjadi iblis. Iblis itu artinya yang sudah berubah dari malaikat yang baik menjadi malaikat tidak baik. Jadi iblis itu adalah kelakuan. Ya. Jadi itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada kata-kata iblis diciptakan. Itu datang sendiri, pemberontakan sendiri karena kesombongan. Bukan itu, bukan termasuk itu. Itu pun bukan, kalau menurut pemahamanmu, itu ciptaan Yesus berarti. Kan saya cuma menjawab pertanyaan Tuan Lamsen, di mana ada ayat yang mengatakan iblis itu diciptakan. Makanya saya tunjukkan Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah segala sesuatu diciptakan, yang ada di surga dan yang ada di bumi. Ya, maksudnya di sini adalah firman. Jadi pemahamannya diluruskan dulu. Ya. Artinya Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan cara berkehendak, dengan cara berfirman. Ketika dia menghendaki siang, cukup mengatakan jadilah siang, maka jadilah siang. Jadilah Maria hamil, maka jadilah Maria hamil. Jadilah Yesus lahir tanpa seorang ayah, maka lahirlah Yesus. Itu yang dimaksud. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatunya. Betul apa yang Anda katakan. Iblis itu tidak diciptakan dalam bentuk wujud, tetapi dalam bentuk sifat. Ya, jadi yang membangkang makhluk-makhluk suci yang tadinya suci, ketika diperintahkan sujud, menyembah, menghormat,
Ya, bukan sujud menghambakan diri, tapi menghormat. Ya. Kepada Adam, ada segolongan makhluk gaib yang tadinya suci kemudian membantah untuk sujud karena menganggap derajatnya dia lebih tinggi daripada derajatnya Adam yang tercipta dari tanah. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian disebut iblis. Sama orang yang sudah diajarkan oleh Yesus bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel tapi membantah, maka dia juga adalah iblis dalam bentuk manusia. Sama ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, tetapi membantah dengan mengatakan Yesus juga Allah yang benar. Sudah dikatakan satu-satunya, tidak ada yang lain, masih juga membantah bahwa Yesus juga Allah. Itu iblis itu dalam rupa manusia. Semoga Tuan Lamsen tidak betah dalam kondisi itu. Ayubi, suruh fokus dulu dengan saya si Ustadz besar itu, Jul itu. Suruh fokus dulu dengan saya, jangan dulu dengan orang-orang lain. Itu kalau saya masuk kadang-kadang putus kemana-kemana, nggak pernah jelas gimana dia itu. Ayo lebih. Tapi salah, bukan. Jadi salah kamu di situ, ya, salah. Bukan iblis diciptakan di situ, ya. Oke, mari kita dulu diskusi dengan baik, ya. Tapi jangan kamu khotbahkan, ya. Jangan khotbah kamu. Supaya gampang kita mendapat maknanya. Jangan terlalu banyak omong, ya. Jangan terlalu banyak omong. Saya salut dengan kamu memang. Kalau kamu khotbah itu ngerocos terus. Sepertinya tidak salah kamu punya omongan, ya. Sepertinya tidak salah. Tapi kosong semua apa yang kamu katakan itu. Jadi supaya terbukti omonganmu kosong, nol, maka jangan terlalu panjang. Bisa saya kupas-kupas sedikit demi sedikit. Ya sudah, silakan aja Tuan Lamsen. Anda mau membahas apa? Yang pada intinya saya sudah membacakan dalil di dalam kitab Anda menjawab pertanyaan Anda tadi. Silakan. Contoh, maaf kesalahanmu Junia. Coba buka kalau itu kita buka bersama. Kita buka dari atas sampai ke bawah. Ya. Jadi kalau belajar harus begitu, sedikit-sedikit. Jangan terlalu lama khotbahnya. Sehingga tidak bisa dikomentari. Kemana tujuannya kita nggak tahu lagi. Coba. Atau saya kupaskan dulu ya. Yang kamu bilang tadi itu ya. Supaya kita belajar bersama. Ayat Kolose itu Tuan Lamsen, itu saya hanya menjawab pertanyaan Anda tentang di mana ayatnya iblis itu diciptakan. Makanya saya tunjukkan 1 Kolose 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan yang tidak kelihatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah iblis itu berada di antara surga dan juga bumi? Pasti jawabannya adalah iya, karena yang dimaksud dengan surga yang diplesetkan terjemahannya di sini adalah langit. Nah, apakah iblis itu antara kelihatan dan tidak kelihatan? Tentu benar, iblis itu ada di situ. Makanya itu hanya menjawab pertanyaan Anda. Kalau kemudian Anda mengajak membahas satu perikop dari ayat pertama, jelas Kolose ini bukan firman Tuhan. Ini adalah surat Paulus. Paham ya? Ya. Jul, coba dibaca itu. Yang saya kopaskan itu, Jul. Menurut Paulus, di Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke. Di ayat 16-nya, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah atau pengusaha atau penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ayat 17-nya, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ini Paulus ingin menjual bahwa Yesus, ya, yang dibunuh oleh Romawi itu adalah Tuhan, dengan mengambil konsep logos, firman. Paham, Tuan Lamsen? Iya, betul kamu itu. Jadi yang menciptakan siapa? Yesus kan? Itu kan tentang Yesus itu. Kamu percaya kebenaran Alkitab itu ayat itu kan? Tapi kalau kita baca dari awal, sejarahnya iblis itu adalah
malaikat, malaikat Tuhan. Memang itu diciptakan. Tapi iblisnya itu kan pemberontakan, sehingga berubah menjadi iblis. Setan namanya. Bukan seperti Al-Quran mengatakan iblis atau setan diciptakan dari api, entah dari mana. Nggak tahu apa, lupa saya dari mana tuh. Setan itu diciptakan dari apa? Dari api kan? Nah, kalau Alkitab tidak ada seperti itu. Tidak seperti itu. Maka jangan samakan. Iblis itu adalah malaikat yang berubah menjadi iblis atau menjadi setan. Kawan ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan khusus menjadi iblis, tidak. Yang Tuhan ciptakan adalah malaikat. Malaikat itu berubah menjadi iblis. Begitu kawan ya. Jadi kalau di depan gereja atau di mimbar gereja, Tuan Lamsen boleh melakukan plesetan seperti ini. Tapi jangan di depan saya, Tuan Lamsen. Apa yang dijajakan oleh Paulus ini adalah ya hal yang dijajakan Paulus kepada penyembah-penyembah berhala. Bukan kepada orang-orang yang menganut ajaran Taurat. Lihat saja ini surat dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Ini surat dari Paulus, sang penjagal. Ya, ini bukan firman Tuhan, Tuan Lamsen, bukan sabda Yesus. Ini adalah surat dari Paulus untuk jemaat-jemaat yang sudah terbentuk ya, terlebih dahulu sebelum Kristen itu didirikan secara resmi. Jadi Paulus ini mengirim surat kepada jemaat penyembah berhala yang tidak memiliki kitab suci. Ya, mereka adalah jemaat-jemaat di luar dari pemukiman Bani Israel yang memang sudah memahami konsep penyembahan terhadap berhala. Dewa datang dalam rupa manusia. Sehingga Paulus dengan mudah mengajarkan hal-hal seperti ini, mencampur adukkan tentang ajaran Yahudi dengan ajaran penyembahan berhala. Makanya laris di kalangan Romawi, Yunani, Eropa ajaran ini. Kalau di Yahudi, ya di Arab itu ditolak mentah-mentah karena ini adalah ajaran pagan. Kaitannya dengan yang Anda copas ayat 15, 16, ayat 17. Paulus mencoba untuk melakukan sesuatu manipulasi iman. Dalam arti kata, imannya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan itu berfirman ketika dia menciptakan, berubah ketika dicampur kemudian dengan konsep himne Plato, di mana dia mendudukkan logos itu sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi konsep logos ya, itu kemudian diajarkan oleh Paulus bahwa Yesus itu adalah firman yang berubah inkarnasi menjadi manusia. Padahal Yesus itu bukan firman, Yesus itu adalah ciptaan. Dia adalah manusia yang diciptakan dari firman. Sama, matahari adalah ciptaan yang berasal dari firman. Alam semesta ini adalah ciptaan yang semuanya berasal dari firman. Apa firman itu? Kehendak, perkataan, ide, gagasan, kemauan sang pencipta alam semesta. Jadi Yesus itu ciptaan yang berasal dari firman, bukan firman yang datang dalam rupa manusia, bukan. Anda salah di situ. Nah, kaitannya dengan malaikat. Di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, aku hendak menciptakan pemimpin di muka bumi bernama manusia, yaitu Adam. Ya. Lalu kemudian malaikat-malaikat yang ada di situ ya mengatakan, kenapa hendak engkau menciptakan? Sementara kan kami sudah ada yang lebih taat. Dan bukankah kamu tahu bahwa makhluk yang akan kau ciptakan itu bakal melakukan pengingkaran terhadapmu dan pertumpahan darah saja. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Nah, ketika Adam diciptakan, maka semua malaikat itu sujud sujud menghormat kepada Adam sesuai dengan perintah Allah. Tapi illa iblis, kecuali malaikat yang kemudian disebut dengan sebutan iblis.
Jadi malaikat-malaikat yang tadinya diperintahkan untuk sujud ini, di antara segolongan mereka itu tidak mau sujud. Nah, inilah yang disebut iblis. Ya, jadi Anda salah memahami malaikat di dalam Al-Quran. Karena Anda memang tidak punya ilmu. Gitu Tuan Lamsen. Oke lah, jangan terpanjang-panjang dulu kamu. Kalau itu memang bukan firman Tuhan, mari kita belajar mana firman Tuhan ini. Aku mencari firman Tuhan. Saya ikuti kamu ya, Jul. Kamu jangan kemana-mana dulu, Jul. Karena kamu itu terlalu lincah kamu ngomong tuh. Terlalu panjang kamu khotbah. Oke, saya mau ikut kamu dulu. Karena kamu ustadz besar. Saya ikuti, ini bukan firman Allah. Saya mau cari firman Allah, yang mana, Jul? Oke, baik Tuan Lamsen. Iya, memang kitab Anda itu bukan firman Allah. Tapi yang dituliskan di dalam kitab yang di kanon itu, di antara beberapa tulisan-tulisan yang berasal dari orang-orang yang hidup pada masa di abad pertama itu, ada yang menginformasikan tentang kejadian yang terjadi pada masa Yesus, murid-murid Yesus, dan juga ajaran Yesus. Ya, jadi kalau Anda berkata, mana firman Allah itu? Firman Allah itu tentu adalah perkataan yang ada di dalam kitab suci, yang mana isinya, muatannya tidak meleset, tidak bertentangan dengan akal sehat, kemudian nubuatan-nubuatannya terjadi, ucapan-ucapannya itu betul bersumber daripada orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan firman itu, itulah firman Tuhan. Itulah firman Tuhan. Sederhana sebenarnya, akan tetapi untuk mengetahuinya harus menggunakan akal sehat. Kalau tidak menggunakan akal sehat, maka semuanya kemudian akan sakit. Jiwa sakit, hati sakit, ya, badan sakit, semuanya akan sakit. Kepala sakit, otak sakit, sakit gigi, semuanya akan sakit. Karena tidak mau, dasarnya sudah menolak. Sama dengan malaikat yang diperintahkan sujud kepada Adam, memang sudah tidak mau. Itulah iblis. Nah, sama ketika sudah ditunjukkan oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk Yesus, bahwa akan datang orang atau sosok penolong lain yang mengajarkan tentang sesuatu, segala sesuatunya, ditolak kemudian. Nah, itulah iblisnya. Jadi kalau Yesus mengajarkan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain, dan ketika dia tidak datang sebelum aku pergi, dia tidak akan pergi kalau aku belum pergi, dia tidak akan datang kalau aku belum pergi. Itu kata Yesus. Nah, lalu kemudian ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Nah, ini yang perlu dicari. Siapa dia ini yang mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran? Itu Tom Lansen. Jadi oknum inilah yang mengajarkan firman Tuhan kemudian. Entahlah, dia marah tadi. Ya, pusiang katanya. Marah dia. Karena ada yang menuduh dia menyembah manusia. Bang, emang kemana Pak Lamsen, Bang? Abang balas-balas PN dia terus. Pak Lamsen kemana, Bang? Aku udah lama nggak ketemu nggak ngobrol sama dia, Bang. Kamu itu gila, Jul. Kalau saya tahu orang gila tidak mungkin bisa mengejar orang waras. Gilanya itu apa? Kamu tidak percaya kepada Alkitab saya, kamu gunakan Alkitab saya yang salah itu untuk mengajari saya meluruskan saja pada yang kitab yang salah. Kamu itu gila. Namanya kaloro. Susah jadi kamu itu. Namanya kaloro. Tuan Lamsen. Bukan kaloro. Ya, kolor. Assalamualaikum Ustadz. Wah, kayaknya Ustadz Zuma ini suka silat ini ya. Dari yang saya pantau dari profilnya nih, beliau ini kayaknya Ustadz Zuma ini suka sekali dengan silat ini. Benar nggak tuh Ustadz? Udah menang berapa kali Ustadz? Kayaknya ada gurunya itu di sampingnya itu. Biasa aja, itu hanya gaya-gayaan aja biar kelihatan keren. Sorry, saya ada nelpon tadi. Panjang ceritanya ini. Akhirnya saya terganggu dengan Jul. Apakah masih ada Jul di sini? Coba, masih adakah Jul di sini? Supaya kita ulangi. Biar sampai sore nggak apa-apa lah. Saya rela dulu.
ikutin apa yang diajarkan Jul ini. Jul, masih adakah di sini? Saya masih ada, Tuan Lamsen. Saya senantiasa menunggu Tuan Lamsen ya untuk mengkaji lebih dalam sisi kebenaran daripada firman Tuhan, baik itu dalam perspektif pandangan Kristen maupun Islam. Silakan Tuan. Oke, syukurlah kalau begitu. Saya pikir kamu sudah nggak ada. Nah, tadi sepertinya kalau nggak salah di atas kamu mengatakan tidak ada firman. Kitab saya itu bukan firman Allah. Itu hanya berita-berita dari mana saya nggak tahu, kurang jelas tadi. Kalau itu bukan firman Allah, tetap juga pertanyaan saya, yang mana firman Allah yang benar itu? Kita harus ke sana kan? Saya tinggalkan ini dulu, Alkitab saya ini, karena kamu sudah yakinkan saya itu bukan firman Allah. Yang mana firman Allah itu? Ya, kalau kita berbicara mengenai saat sekarang, yang firman Allah itu adalah Al-Quranul Karim. Itu tidak ada keraguan di situ di dalamnya, Tuan Lamsen. Jul, fokus dulu. Fokus dulu, kita berdua dulu. Tinggalkan dulu yang lain. Jadi mulai zaman Musa sampai zaman Yesus sampai zaman Muhammad tidak ada firman Allah. Ya, dari zaman Musa, firman Allah itu adalah kitab Taurat. Kemudian zaman Yesus, ya, muncul lagi Injil. Jadi Taurat itu sudah tercemar. Kemudian Yesus datang untuk menguatkan kembali dengan kitab Injil, membenarkan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat Injil itu juga tercemar. Maka datanglah kemudian Al-Quran. Al-Quranlah sebagai tumpuan akhir daripada seluruh rangkaian firman Tuhan yang pernah diwahyukan. Seperti itu, Tuan Lamsen. Oh, itu tercatat, ada apa nggak tercatat Injil itu? Di zaman Musa sampai Yesus masih ada Taurat itu sampai zaman Yesus. Dari zaman Yesus sampai zaman Muhammad masih ada Injil itu. Intinya, kitab selain daripada Al-Quran itu semua sudah tercemar dengan karangan manusia, bercampur aduk dengan karangan manusia biasa. Yang murni sebagai firman Allah itu sisa Al-Quranul Karim. Itu yang perlu dipahami, Tuan Lamsen. Terima kasih jawaban Anda. Jadi Taurat diturunkan langsung tercemar. Artinya tidak ada lagi petunjuk bagi orang-orang mulai zaman Musa sampai zaman Yesus. Yesus memperbaiki lagi. Injil juga tercemar begitu, atau tidak ada berupa kitab atau bagaimana, berupa apa itu dari zaman Yesus sampai zaman Muhammad itu berupa apa Injil itu? Saya jadi bingung ini, ajarkan dulu saya. Jadi Yesus itu datang kepada Bani Israel memberitakan tentang firman Allah. Jadi Yesus itu menerima firman dari Allah. Nah, sama seperti Rasulullah Muhammad SAW juga menerima firman dari Allah. Yesus ataupun Rasulullah Muhammad SAW sama-sama mengajarkan firman dari Allah. Yang membedakan kemudian adalah murid-murid Yesus tidak menghafal firman yang diberitakan oleh Yesus. Nah, kalau sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW itu menghafal. Jadi semua ayat yang terlontar dari mulutnya Rasulullah Muhammad SAW itu dihafalkan oleh semua murid-murid Yesus yang ada murid-murid sahabat-sahabat Rasulullah yang hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sementara murid Yesus itu tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menghafal. Ya, itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Sehingga ajaran-ajaran yang tertuang kemudian di dalam kitab-kitab itu tidak berasal secara mutlak dari pengajaran Yesus. Makanya Al-Quran menerangkan celakalah bagi ahli kitab yang telah membuat Alkitab, celakalah orang-orang yang membuat Alkitab dari tangannya sendiri, namun yang dibuat itu bukanlah Alkitab. Itu. Jadi memang ada kitab. Jadi ada pemahaman yang harus dipahami di sini. Yesus menerima wahyu dari Allah. Wahyu itu kemudian tidak sekonyong-konyong dibuatkan kitab oleh Yesus atau murid-murid Yesus, tetapi muncul penulis-penulis kitab yang menuliskan
sebuah pengajaran yang muatannya ada dari ajaran yang diajarkan oleh Yesus, tapi tidak semuanya, ya, karena sudah bercampur aduk dengan karangan-karangan mereka sendiri. Seperti itu Tuan Lamsen. Berapa ribu tahun itu, mulai dari zaman Musa sampai zaman Muhammad itu berapa ribu tahun tidak ada lagi petunjuk yang benar atau firman Allah, semua tercemar. Berapa ribu tahun itu? Jadi antara Nabi Musa, ya, antara Nabi Musa ke Nabi Isa itu antara 1700 tahun sampai 1900 tahun. Nah, sementara antara Nabi Isa ke Rasulullah Muhammad SAW itu 620 tahun kurang lebih. Artinya antara Musa, ya, dengan Rasulullah Muhammad SAW itu lebih 2000 tahun, ya, lebih 2000 tahun. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu jaraknya 1700 tahun lamanya. Nah, disinilah kemudian muncul antara 1700 tahun sampai 1900 tahun, apakah ada yang bisa menjamin bahwa perjanjian lama itu adalah kitabnya Nabi Musa? Sementara jarak Nabi Musa ke abad pertama itu 1700 sampai kurang lebih 1900 lah gitu ya. Jadi 19 abad. Sedangkan tidak ada satupun di antara orang-orang pengikut Nabi Musa yang menghafal Taurat. Tidak ada. Sedangkan zamannya Nabi Musa saja, Musa sudah mengatakan, sedangkan aku masih hidup, kalian sudah memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Allah. Itu zamannya Musa. Bagaimana kemudian 19 abad setelahnya? Ya, jadi 1700 atau 1900 tahun kemudian datang lagi Isa mengajarkan Bani Israel yang jauh telah meninggalkan ajaran Musa untuk kembali kepada ajaran Musa. Gitu loh Tuan Lamsen. Nah, 600 tahun kemudian atau 6 abad kemudian datang lagi Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dipahami. Ya, silakanlah orang itu ya, tidak dihafal. Nah, tadi kan Allah itu ingin memberikan petunjuk kepada manusia, ya kan? Mulai dari zaman Musa. Zaman Musa sudah tercatat, ya. Itu Tuhan berikan tercatat di zaman Musa, tapi masih juga diselewengkan. Dan tidak ada lagi yang asli yang benar, kan? Sudah dicampur tangan oleh manusia. Di zaman Yesus, dia berfirman kepada Yesus, tapi tidak tercatat. Ya makin gampang hilang lah, Jul. Kok goblok banget Tuhanmu itu, Allahmu itu, goblok banget. Di zaman Musa aja sudah tercatat, sudah hilang. Sampai di Yesus pun dikasih yang tidak tercatat. Yang gak mungkin lah, apa nggak Allah tidak tahu? Goblok gitu Allah seperti itu. Berapa ribu tahun, berapa miliar manusia tidak tahu jalan yang benar. Gara-gara Allah gagal menunjukkan yang benar itu. Zaman Musa saja sudah tercatat. Itu pun bisa dirubah-rubah di tangan dengan tangannya. Apalagi dengan hanya firman tok diucapkan tok begitu tidak tercatat. Bagaimana itu, Jul? Sampai ke zaman Muhammad tidak ada lagi. Wah, parah itu Allah Subhanahu wa taala itu, parah bodohnya itu. Kok begitu? Ya, jangan Anda membodoh-bodohkan yang telah menciptakan Anda, Tuan Lamsen. Tunjukkan aja dalilnya di dalam kitabnya Musa, kitabnya Nabi Musa, bahwa Allah akan menjaga Taurat. Ada tidak? Ada tidak janji Allah kepada Nabi Musa bahwa dia akan menjaga Taurat? Adakah janji Allah kepada Nabi Isa bahwa dia akan menjaga Injil? Gak ada kan? Layaknya Allah menjanjikan kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa dialah yang mewahyukan, dia juga lah yang akan menjaga Al-Quran. Kalau kitab-kitab terdahulu memang tidak ada janji Allah untuk menjaganya, jadi Anda jangan salah. Ya, makanya kemudian kitab Anda itu bukan kitabnya Musa, bukan kitabnya Nabi Isa, bukan. Karena memang Allah tidak menjanjikan untuk menjaga kitab-kitab sebelumnya.
Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Biar kamu saksikan, saya hajar dulu ustadz besar itu. Saya hajar dulu dia. Dia pakai otaknya sendiri. Biar kamu saksikan bagaimana pembohongan-pembohongan yang dibuat. Kamu jangan asal percaya kepada ustadz. Nah, mana dia sekarang? Gak muncul. Oke. Saya bukan masalah itu sekarang. Begitu banyak, begitu lama ya. Selama 2000 tahun. Tidak ada petunjuk yang benar kepada umat manusia. Bagaimana nasib mereka itu? Bagaimana nasib mereka? Tuhan sudah berusaha memberikan petunjuk di zaman Musa, tapi langsung hilang. Tidak ada yang benar lagi karena tegar tengkuk yang kamu bilang itu. Saya ikutin ajaranmu, tegar tengkuk. Itu Tuhan berikan, tercatat loh. Tercatat saja, bisa hilang, bisa rusak, tidak ada lagi. Nah, kemudian datang kebodohan Allah Subhanahu wa taala. Dikirim lagi petunjuknya itu, tapi dilisankan kepada Yesus. Goblok kan? Sudah tercatat aja bisa gampang hilang, apalagi hanya dilisankan. Makin tidak bisa diingat orang. Zaman Musa pun tidak ada yang hafal. Masa tidak belajar dari pengalaman Allah Subhanahu wa taala itu? Dari pengalaman masa tidak belajar? Kok masih goblok terus? Berapa miliar manusia yang dalam kegelapan tidak mengerti apa-apa. Jadi rencana Tuhan untuk memberikan petunjuk kepada manusia itu gagal. Kenapa baru sekarang ini 1400 tahun yang lalu baru muncul Al-Quran yang benar, yang dihafal orang, bisa dihafal orang, ya? Kok sangat terlambat banget? Begitu banyak manusia mulai zaman Musa sampai zaman Muhammad yang dalam kegelapan tidak tahu apa-apa karena kebodohan Allah Subhanahu wa taala. Tuan Lamsen, Anda telah mengatakan pencipta Anda dengan kata-kata yang tidak pantas. Ya, terlalu sombong Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah ada ancaman neraka buat hewan? Apakah ada ancaman masuk ke neraka buat tumbuhan? Tidak ada kan? Karena kepada mereka itu tidak diberikan kitab suci. Demikian juga umat-umat terdahulu yang tidak diberikan kitab suci, Allah tidak pernah mengancamnya dengan neraka. Yang diancam oleh Allah dengan neraka adalah orang-orang yang diberi kitab suci, ya, yang diberikan pengajaran kebenaran tetapi menolak dan mengingkari kebenaran itu. Allah memerintahkan untuk taat kepadanya dengan memberikan kitab Taurat. Ya tahu? Orang-orang yang taat kepada perintah itu akan masuk ke dalam jannah, akan masuk ke dalam surga. Tapi orang yang meninggalkan hukum Taurat, apalagi merubah-rubah Taurat, itu akan masuk ke dalam neraka. Nah, kenapa Taurat itu tidak ada sampai sampai hari ini? Karena memang Allah tidak menjanjikan untuk menjaganya. Begitu juga Injil. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk menyempurnakan semuanya. Ya. Jadi kalau misalnya Allah tidak mewahyukan kemudian Al-Quran, hanya mewahyukan Injil, jadi kita orang yang tidak diwahyukan kitab suci kepada kita, ini tidak ada hukuman bagi kita. Karena tidak ada perintah dari Allah untuk kita, gitu loh. Jadi kita bebas mau melakukan apa saja karena tidak ada aturan dari Allah seperti apa orang Indonesia harus beribadah kepada Sang Pencipta alam semesta. Karena Taurat hanya untuk Bani Israel, Injil juga hanya untuk Bani Israel. Jadi umat di luar daripada Bani Israel, kalau mereka melakukan dosa, tidak dihukum dosa. Karena tidak ada nabi yang datang kepada mereka untuk mengajarkan itu. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Makanya kemudian Al-Quran itu datang bukan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk seluruh manusia. Jadi manusia-manusia yang hidup setelah datangnya Al-Quran dan tidak taat kepada Al-Quran, itulah orang yang akan nyesal, kekal di neraka. Ini mudah-mudahan Tuan Lamsen bisa pahami dengan baik. Jadi Allah itu memberikan aturan kepada Musa dan kaumnya sesuai dengan kemampuan mereka pada masa itu. Dan juga memberikan aturan kepada kaumnya Nabi Isa sesuai dengan kemampuan mereka pada masa itu.
Nah, kemudian Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat ini. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya dan harus kamu dengarkan apa yang dia katakan. Makanya Al-Quran itu adalah pelengkap dari pelengkap dari segala aturan Tuhan yang kemudian disempurnakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi orang-orang terdahulu, ya, tidak ada kewajiban mereka yang mengikat kepada mereka sebagai bentuk tatanan peribadatan yang sifatnya sudah mengikat untuk secara keberlangsungan hidup manusia secara turun-temurun. Dalam arti kata selamanya, terkecuali kepada prinsip-prinsip yang memang sudah ditanamkan oleh Allah, seperti sunat, ya, seperti kurban, seperti berdoa, sujud, menyembah, puasa, dan seterusnya. Tapi kesemua itu tadinya hanya kepada golongan-golongan tertentu, bukan kepada seluruh manusia. Ini yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Kamu lagi bodoh. Mana ada, kamu bilang sudah tidak ada Tauratnya Musa lagi. Kok kamu suruh saya mengambil Tauratnya Musa? Kan sudah tidak ada, sudah diobok-obok manusia. Gimana sih cara berpikir kamu Muhammad, Jul? Aku mengikuti ajaranmu sekarang, saya ikuti ajaranmu. Kamu bilang saya berani menggoblok-goblokkan Allahmu itu. Karena ternyata goblok. Dia berencana memberi petunjuk kepada manusia, tapi dia tidak tahu menjaga petunjuk itu. Jangankan Allah, manusia saja membuat petunjuk, dijaga jangan sampai hilang, jangan sampai salah arah. Masa lebih pintar manusia daripada Allah? Bagaimana sih si Zulkifli ini, Ustadz besar kok berpikir seperti itu? Saya berani menggoblok-goblokkan Allah itu karena dia salah. Tidak tercapai maksud dan tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Mulai dari zaman Musa sampai zaman Muhammad. Baru zaman Muhammad Allah berhasil menjaga petunjuknya. Kan bodoh itu namanya itu. Beribuan tahun, 2000 tahun, bayangkan berapa miliar manusia tidak mengetahui kebenaran. Tuan Lamsen, cobalah Anda menggunakan akal sehat. Orang tua Anda memberikan aturan di dalam rumah Anda untuk Anda jalankan sebagai wujud kasih sayang kedua orang tua Anda kepada Anda. Jangan engkau berlari, wahai Lamsen kecilku, entar kamu jatuh kejeduk bibirmu monyong. Lalu kemudian Tuan Lamsen langgar itu. Ya, apakah kemudian pertanyaannya orang tua Anda bodoh? Karena tidak bisa menjaga aturannya. Sampai anaknya yang bernama Lamsen itu jatuh dan bibirnya kejeduk lantai. Akhirnya otaknya nggak berfungsi dengan baik. Yang bodoh orang tua Anda atau anaknya yang tidak mau taat kepada orang tuanya. Begitulah aturan Tuhan. Bukan Allah yang bodoh, Tuan Lamsen. Jaga lisan Anda. Ya. Manusia itu sudah diberi akal untuk taat kepada perintah Tuhan, tetapi mereka bukannya taat, malah diroba-roba. Itu firman Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, kenapa Al-Quran itu bisa tetap terjaga? Karena mukjizat Al-Quran itu bisa dihafal dengan mudah, manusia bisa mengingatnya. Itu salah satu mukjizatnya. Jadi mukjizat kepada Nabi Musa tidak sama seperti mukjizat kepada nabi-nabi yang lain. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Mudah-mudahan analogi ini bisa membuat Anda menjadi waras, Tuan Lamsen. Nah, untuk apa Allah berikan Taurat? Apa Allah tidak tahu manusia itu nanti akan menolaknya, akan mengobok-oboknya, merusaknya? Rencana Tuhan itu tadinya memberikan petunjuk kepada manusia untuk apa? Tadi kamu bilang kalau tidak dikasih Taurat kepada binatang tidak masuk neraka. Ya udahlah, nggak usah dikasih Taurat kepada manusia supaya jangan masuk neraka. Bagaimana sih cara berpikirmu, Jul? Taurat itu apa sih maksudnya? Kan petunjuk supaya jangan masuk neraka. Nah, sekarang kamu bilang kalau tidak dikasih Taurat tidak masuk neraka. Sudah dikasih Taurat, jadi akhirnya berbahaya, makin parah lah manusia ini. Masuk neraka semua jadinya karena kebodohan Allah itu. Ya,
Kamu sangat pintar saya lihat ya, mau muter-muter balikan ini ya. Saya tidak tahu dari mana, pengajar dari mana kamu bilang ini. Binatang tidak dikasih Taurat karena ya supaya tidak masuk neraka, bisa tidak masuk neraka, tidak masuk neraka itu. Ya menurut pengajaranmu ya, saya tidak tahu dari mana kamu tahu itu. Nah, manusia pun tidak masuk neraka karena tidak dapat Taurat. Nah, maksud dan tujuan Allah memberikan Taurat kepada manusia kan supaya tidak masuk neraka. Untuk apa itu maksudnya rupanya? Kehidupan ini aturan yang berlaku adalah aturannya Tuhan, Tuan Lamsen yang mulia di mata setan. Aturan yang berlaku di atas muka bumi ini itu aturan Tuhan. Sunnatullah namanya. Bukan aturan manusia yang berlaku. Jangankan hal yang seperti itu Tuan Lamsen. Anda lahir menjadi Lamsen, Anda tidak pernah kompromi dan minta ya pertimbangan kepada sang pencipta Anda dulu. Oh, saya lahirkan sebagai Lamsen, jadi seorang laki-laki, jangan jadi seorang perempuan. Tidak. Tapi sekonyong-konyong sang pencipta alam mau melahirkan sosok manusia jelek seperti Anda, tanpa ada dia konfirmasi atau izin dulu kepada Anda. Kenapa? Karena aturan yang berlaku adalah aturannya sang pencipta alam semesta. Jadi Anda tidak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Kenapa begini, kenapa begini, itu maunya Tuhan. Memang situ Tuhan. Jadi jangan kemudian tabiat Anda yang mengatur Tuhan sehingga Anda menjadi Kristen. Anda mau Tuhan datang dalam rupa manusia, Anda mau Tuhan dibunuh oleh manusia, Anda mau Tuhan mengampuni dosa manusia dan seterusnya. Itu maunya Anda. Tetapi Tuhan yang benar itu tidak seperti penggambaran keinginan nafsu Anda, Tuan Lamsen. Aturan yang membuat aturan itu Allah, bukan Anda. Anda yang mau memberikan Taurat, itulah yang berlaku. Allah mau memberikan Injil, itulah yang berlaku. Makanya kemudian Allah memberikan akal supaya manusia itu bisa berfungsi akalnya dengan berfungsi tugasnya sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai khalifah di muka bumi. Pahami itu dengan baik Tuan Lamsen. Kenapa kemudian binatang itu tidak diberi Taurat? Karena memang tidak ada akalnya. Manusia diberikan Taurat karena ada akalnya. Dia bisa memilah antara perintah Tuhan dengan yang bukan perintah Tuhan. Dia bisa memilah antara mana yang mereka harus lakukan dengan mana yang tidak. Kepada mereka-mereka yang tidak pernah diberi kenabian, tidak pernah diberi kitab suci, tentu tidak ada aturan yang mengikatnya dia. Lantas Anda mau, kalau begitu, Tuhan tidak usah kasih firman, tidak usah kasih aturan supaya manusia bebas. Itu maunya Anda. Karena memang seperti itulah yang diajarkan di dalam agama Anda. Dengan matinya Yesus Kristus di tiang salib, kita dibebaskan dari kuk penghambaan, kita dibebaskan dari aturan-aturan hukum Taurat. Itu yang Anda mau, hidup seperti binatang. Tapi bukan aturan Anda yang berlaku di sini. Yang berlaku di sini adalah aturan sang pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Paulus, bapaknya iblis. Ngerti, Tuan Lamsen? Nah, sekarang saya ikutin kamu ajaranmu dulu ya. Tidak kena kamu punya ilustrasi itu. Kamu bilang tadi hewan tidak dikasih Taurat maka tidak masuk neraka. Nah, apa maksud dan tujuan Allah memberikan petunjuk kepada manusia? Taurat itu apa maksud dan tujuannya? Untuk apa itu bagi manusia? Di zaman Musa dikasih, untuk apa? Itu dulu. Jawab dengan tegas. Jangan morat-marit, nanti lari ke sana kemari, nggak bisa lagi terjawab. Baik, Tuan Lamsen, kembali lagi ya. Tujuan daripada Allah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa, di antaranya adalah sebagai upaya untuk meyakinkan kaum Bani Israel mengenai kebenaran bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengajarkan perintah dan juga larangan kepada umat Bani Israel. Ya, makanya di dalam Al-Quran diterangkan bahwa sungguh telah kami anugerahkan kepada Nabi Musa sebuah kitab yaitu Taurat agar Bani Israel itu mendapatkan petunjuk. Jadi tujuan daripada Allah mewahyukan Taurat salah satunya agar Bani Israel itu mendapatkan petunjuk
mana Allah yang benar, mana sembahan yang tidak benar, mana aturan yang Allah kehendaki terhadap Bani Israel, mana yang tidak. Karena itulah kemudian Allah mengutus Nabi untuk mengajarkan kitab Taurat kepada Bani Israel. Sampai di sini paham tidak Tuan Lamsen? Jawab pertanyaan saya, Jul. Jangan khotbah. Itu jengkel sama kamu itu. Itulah jengkelnya sama saya. Kamu khotbah. Aku bertanya kepada kamu. Apa maksud dan tujuan Allah menurunkan Tauratnya ke bumi ini? Lalu disusul lagi memberikan firman-Nya kepada Yesus. Maksud dan tujuannya apa? Ya, itu dulu jawab. Ini khotbah terlalu panjang. Tidak jadi kita mendapat kesimpulan yang benar. Kalau khotbah saja untuk apa? Saya tidak perlu khotbah. Saya sudah jawab Tuan Lamsen, cuman akal Anda yang tidak bisa menggapai jawaban saya sehingga Anda tidak bisa menemukan sisi jawaban yang Anda harapkan. Jadi tujuan Allah mengutus Musa adalah untuk kemudian menjadi jalan bagi Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka. Maka kemudian Taurat itu adalah merupakan sebuah buku pedoman seperti apa mereka harus berlaku dalam kehidupan mereka, baik itu terhadap kepada Sang Penciptanya maupun kepada sesamanya manusia. Di antaranya perintah untuk menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan yang datang pada mereka. Itu tujuan daripada Taurat. Kemudian perintah untuk mereka agar selalu mengingat dan hormat kepada Allah. Perintah untuk menghormati kedua orang tua. Perintah untuk mensucikan diri dari hari Sabat. Ya, mensucikan diri di hari Sabat. Perintah untuk tidak membunuh sesama manusia. Ya, yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk dibunuh, dan membunuh ya kepada manusia yang diperintahkan kepada mereka untuk membunuhnya. Jadi larangan itu jelas, aturan itu jelas diperuntukkan untuk Bani Israel. Itu ada dan nyata. Seperti itu Tuan Lamsen. Nah, tujuannya itu tidak tercapai, gagal kan? Gagal. Karena langsung dirubah oleh manusia itu, tidak tercapai. Termasuk kepada bangsa Israel. Tidak dijaga oleh Allah kan? Nah, supaya tercapai tujuannya itu, Allah mengulangi lagi menurunkan firman-Nya. Tapi tidak tercatat. Tadi tercatat kepada Musa. Itu pun bisa dirubah oleh manusia, dihilangkan oleh manusia. Sekarang makin bodoh lagi dia. Diturunkan lagi firman-Nya atau petunjuknya kepada Yesus, tetapi lisan kan semakin parah, ya gampang hilang lah. Saya juga gampang lupa. Ini menit kamu katakan A, saya juga lupa itu. Apalagi begitu panjang itu firman itu, begitu banyak itu firman Allah. Mana bisa diingat manusia? Bagaimana itu Allah seperti itu? Artinya maksud dan tujuannya itu yang kamu katakan itu tidak tercapai. Itu tercapai setelah Al-Quran diturunkan karena dijaganya. Kan begitu. Allah baru sadar firman-Nya atau petunjuknya itu hilang atau rusak karena tidak dijaga, tidak dilindungi. Baru sadar waktu menurunkan Al-Quran. Begitu. Ya, tidak tercapai maksud dan tujuan Allah itu. Karena Allah salah. Jadi sebagai orang kafir, Anda menyalah-nyalahkan Allah dalam hal ini ya, itu memang satu paket dengan tabiat orang kafir gitu. Ya, saya memaklumi keadaan ini. Jadi ketika orang Israel tidak taat kepada perintah yang Allah berikan, yang Anda salahkan adalah Tuhan. Inilah buktinya. Apakah Anda itu orang benar atau orang yang sesat? Anda diberikan petunjuk, ketika Anda melanggar petunjuk, maka yang Anda salahkan adalah petunjuk tersebut. Itulah kelirunya Anda. Ya, pemerintah
membuat aturan seperti misalnya rambu-rambu lalu lintas, kemudian Anda melanggar lalu lintas itu, Anda celaka, kemudian Anda menyalahkan lampu merah, itulah Anda. Anda menyalahkan orang-orang yang bikin aturan rambu-rambu lalu lintas. Padahal Allah memberikan aturan untuk dijalankan, bukan untuk dirubah. Kalau Anda merubahnya, yang salah Anda, bukan Allah. Allah memberikan perintah. Anda melanggarnya, bukan Allah yang salah karena telah memberikan perintah, tetapi Anda yang diberikan otak yang salah karena sudah tahu dilarang, Anda melanggar. Itu. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan Allah berarti tidak maha kuasa karena dia tidak mampu menjaga perintahnya, coba Anda lihat yang Anda imani saat sekarang. Ya, bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada Adam di Taman Eden di dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel. Jangan kau mendekati pohon ilmu pengetahuan. Itu aturan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Adam melanggar. Adam mendekati pohon buah ilmu pengetahuan, bahkan memakan buah ilmu pengetahuan. Siapa yang salah? Allah atau Adam yang Anda ingin persalahkan? Nah, kalau Anda saya mengikuti konsep Anda, maka yang salah di situ adalah Allah menurut Anda. Terus kenapa justru manusia yang dikutuk kalau begitu? Kenapa bukan Allah yang dikutuk? Karena dia tidak menjaga perintahnya kepada Adam. Coba Tuan Lamsen berpikir dengan akal sehat, jangan menggunakan lutut. Ya. Allah memerintahkan Adam, jangan kau mendekati pohon ilmu pengetahuan. Jangan kau mendekati jangan engkau makan buah baik dan buruk. Adam melanggarnya, yang salah Allah. Anda goblok, Anda bahlul. Jelas yang salah itu adalah Adam yang tidak bisa taat kepada perintah Tuhan, bukan perintah Tuhannya yang salah. Tapi Adamnya yang salah karena melanggar dan tidak mentaati perintah Tuhan. Datang Anda bahlul, yang Anda salahkan adalah Tuhan karena tidak bisa menjaga Adam menurut Anda. Padahal manusia itu diberi akal untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Anda sudah memberikan aturan, Anda sudah menunjukkan jalan lurusnya. Yesus sudah menunjukkan jalan lurusnya. Jalan lurus itu adalah menyembah kepada Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Tetapi Anda membelokkan. Yesus itulah Allah itu sendiri. Itulah Anda dengan iblis yang menyesatkan Adam, tidak ada bedanya. Paham tak dengan apa yang saya sampaikan ini, Tuan Lamsen? Saya tidak bisa menemukan jawaban kalau terlalu khotbah. Kalau khotbah kan saya tidak bisa mendapat jawaban. Otak saya itu kecil. Bodoh saya. Mampu diterima hanya jawaban singkat jelas. Kalau khotbah tidak bisa. Anda ngaku bodoh. Anda sadar Anda bodoh. Tetapi ketika Anda tidak bisa mencerna kebenaran, Anda membodoh-bodohkan Tuhan yang telah menciptakan Anda. Itulah bukti bahwa Anda itu telah dikutuk oleh Allah. Ya, hati Anda sudah dikunci oleh Allah. Karena Anda bodoh, tapi ngaku justru yang menciptakan Anda itu adalah bodoh. Analogi yang sederhana yang saya sampaikan tadi, coba Anda lihat. Allah memerintahkan Adam di Eden, jangan makan buah ilmu pengetahuan. Adam memakannya, Adam melanggarnya. Yang salah Allah atau Adam? Coba jawab dengan singkat, Tuan Lamsen. Karena Tuan Lamsen menghilang entah kemana, maka diskusi pada kali ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua.